Pemerintah Turki mengejar 134 kontraktor dan lainnya yang dinilai bertanggung jawab atas ambruknya gedung-gedung saat gempa. Ratusan orang tersebut diduga memiliki metode konstruksi yang buruk dan ilegal. Para kontraktor tersebut diduga bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu orang akibat gempa pada Senin 6 Februari lalu. Hal ini diketahui saat tim SAR mengevakuasi lebih banyak mayat dari bangunan runtuh setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,8 dan susulan 7,5 yang menghantam Turki serta Suriah. Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag, telah berjanji akan menghukum siapapun yang bertanggung jawab atas ambruknya ribuan bangunan saat gempa. Bozdag pada hari Minggu mengatakan, hingga saat ini sudah ada 3 orang yang ditangkap dan menunggu persidangan, 7 orang ditahan, dan 7 lainnya dilarang meninggalkan negara tersebut. Meskipun Turki memiliki kode konstruksi yang memenuhi standar rekayasa gempa saat ini, aturan tersebut terlalu jarang ditegakkan. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan bahwa surat perintah telah dikeluarkan untuk menahan 134 orang tersebut. Jaksa juga telah mulai mengumpulkan sampel bangunan untuk bukti bahan yang digunakan dalam konstruksi. Diketahui 2 kontraktor yang dilaporkan berupaya meninggalkan Turki menuju Georgia telah ditahan aparat berwenang pada hari Minggu di Bandara Istanbul. Kedua kontraktor dinilai bertanggung jawab atas dugaan buruknya konstruksi di beberapa gedung yang ambruk di Adıyaman. Seorang kontraktor yang ditahan yaitu Yavuz Karakus mengatakan bahwa dari 44 gedung yang dia bangun, 4 diantaranya hancur akibat gempa. Namun dia menegaskan telah membangun gedung tersebut sesuai aturan yang berlaku di Turki. Kantor berita pemerintah setempat yaitu Anadolu melaporkan 2 kontraktor lainnya ditangkap di Provinsi Gaziantep. Keduanya diduga telah memotong kolom atau pilar untuk menambah ruang di sebuah gedung yang runtuh. Kolom atau pilar yang dimaksud adalah konstruksi bangunan, yaitu elemen struktural yang mentransmisikan bobot struktur di atas ke elemen struktur lainnya di bawahnya melalui kompresi. Ketika pihak berwenang menyasar mereka yang dinilai bertanggung jawab atas runtuhnya banyak bangunan saat gempa bumi, ribuan petugas penyelamat bekerja keras mengatasi berbagai rintangan untuk mencari orang-orang yang selamat dan bertahan hidup di bawah puing-puing reruntuhan. Kamera termal digunakan untuk memeriksa tumpukan beton dan logam. Sementara tim SAR menuntut suasana sunyi agar mereka dapat mendengar apapun dari orang-orang yang terperangkap di dalam bangunan yang runtuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.